Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibedung RT 04 RW 02 Desa Cimanusan Jaya Bekasi yang seluruhnya saya hormati, juga segenap santriin santriat Pondok Pesantren Al-Amin yang mudah-mudahan kalian mencari ilmu di Pondok Pesantren Al-Amin oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menyertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal hidup di alam akhirat, dan dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia baginda sallallahu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakumullah, hadakumullah wa hadakumullah, hafizakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, dan pada malam ini merupakan pengajian rutin yang ke 657 ya. Jadi pengajian rutin Al-Amin sudah berjalan kurang lebih 14 tahun ya. Sampai malam ini alhamdulillah masih berjalan. Mari kita buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita punya waktu hanya sedikit saja. Namun walaupun waktu sedikit, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini benar-benar bermanfaat, benar-benar berfaedah, menghasilkan pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang agung di dalam surga buat kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja saya ingin menyampaikan tentang syurutul qudwah, syarat-syarat berqudwah, syarat-syarat bermakmum di dalam sholat berjamaah. Diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Syurutul qudwah asyaratun, syarat-syarat berqudwah. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarat berqudwah, syarat bermakmum, yakni di dalam sholat berjamaah. Kalau kalimatnya makmum berarti di depan ada imam. Kalau kalimatnya imam berarti di belakang ada makmum. Kalau ada makmum ada imam, namanya berjamaah walaupun hanya 2 orang. Nah, syarat-syarat berjamaah asyaratun iku asyaratun 10. Jadi menurut keterangan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa syarat-syarat sholat berjamaah itu, syarat-syarat sahnya bermakmum kepada seorang imam itu ada 10. Kalau dibahas 10-10-nya semuanya nggak cukup waktu, nggak mungkin cukup waktunya. Kita bahas satu saja yang terjadi di masjid kita di Alamin. Ini di dalam Masjid Alamin ada tempat khusus di mana tempat tersebut secara khusus disediakan untuk kaum wanita mengerjakan sholat dengan memakai hijab gardeng warna hijau. Itu kalau gardengnya ditutup total, ditutup secara menyeluruh depan dan samping, kanan dan kiri, maka otomatis kaum wanita yang di belakang yang sedang mengikuti imamnya dalam sholat berjamaah itu nggak bisa melihat gerakan imam. Ini sebenarnya nggak memenuhi syarat berjamaah. Jadi nggak usah ditutup, buka aja. Siapa yang nyuruh? Saya yang nyuruh. Kalau umpama Anda penasaran, mau adu dalil dengan saya, datang ke rumah saya, bawa kitab Anda. Itu mah gardeng boleh ditutup untuk tamu ketika sholat zuhur, sholat asar, yang notabene ada beberapa orang, nggak apa-apa, itu lain lagi urusannya. Tapi ketika sholat berjamaah maghrib dan jarak antara para makmum kaum laki-laki dengan kaum wanita di sana jauh, tidak menimbulkan fitnah dan tidak akan menimbulkan fitnah, ngapain ditutup? Nggak usah ditutup, karena kalau ditutup kaum wanita yang bermakmum kepada imam dalam sholat berjamaah maghrib atau isya atau subuh, mereka matanya tidak bisa melihat gerakan imam. Padahal makmum wajib mengetahui gerakan-gerakan imamnya di dalam sholat berjamaah. Ketika imamnya ruku, itu harus dilihat oleh makmum. Makmum harus melihatnya. Kemudian pindah dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud yang pertama, dari sujud yang pertama ke duduk di antara 2 sujud, dari duduk di antara 2 sujud ke sujud yang kedua, dari sujud yang kedua ke duduk istirahat, kemudian dari duduk istirahat berdiri. Itu semuanya gerakan-gerakan imam harus dilihat oleh para makmum, baik makmumnya laki-laki maupun makmumnya perempuan, bahkan makmumnya bengkok. Boleh nggak bengkok bermakmum? Boleh. Boleh nggak bengkok sholat? Boleh. Masa nggak boleh? Walaupun bengkok tetap wajib sholat kalau dia ngaku Islam. Begitu. Nah, kalau ada yang nggak paham dengan keterangan ini atau keterangan yang saya sampaikan belum jelas, silahkan datang ke rumah saya. Nanti saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan saya keluarkan kitabnya. Kalau perlu kita adu argumen, adu dalil. Begitu, kira-kira jelas kan ya? Jelas. Nanti setelah isya nggak usah ditutup ya. Nanti kalau ada yang protes, siapa yang nyuruh? Gua yang nyuruh. Bilangin. Paham? Paham.
kecuali jarak antara jamaah kaum laki-laki benar-benar mepet ke jarak jamaah kaum perempuan. Nah itu baru tutup sedikit, tapi tetap ada yang dibuka sehingga kaum ibu-ibu bisa melihat gerakan ini. Nah kalau umpama gerakan imam terhalang oleh para makmum laki-laki di saf pertama, kedua, ketiga, keempat, nah maka para makmum kaum wanita bisa melihat gerakan saf terakhir kaum laki-laki. Gerakan saf terakhir kaum laki-laki melihat ke saf di depannya melihat ke di depannya lagi terus. Ini sampai ke imam. Itu begitu maksudnya. Jadi surutul qudwah asyaratun. Syarat-syarat berqudwah, syarat-syarat bermakmum supaya bermakmumnya sah di dalam mengikuti salat berjamaah asyaratun itu ada 10. Ini yang 10 perkara wajib dipenuhi, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan. Minha, salah satu dari yang 10 persyaratan tersebut adalah wal makmum ya'lamu harakatal imam. Makmum wajib mengetahui gerakan-gerakan imam. Mengetahuinya dengan mata. Kalau matanya buta, baru dengan alat pendengaran yang kedua, yaitu telinga. Kalau telinganya buta, dengan apa mengetahuinya? Dengan hati. Mata hati. Itu. Jadi wajib loh para makmum semuanya di dalam salat berjamaah apapun, baik salat berjamaah 45 waktu, baik salat berjamaah tarawih, baik salat berjamaah salat istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, salat minta turun hujan, baik salat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha, salat apapun dalam salat berjamaah wajib para makmum baik laki-laki maupun wanita wajib mengetahui gerakan-gerakan imam. Supaya para makmum dapat mengetahui gerakan imam, maka makmum tidak boleh ditutup. Kira-kira jelas nggak nih? Kecuali kalau menimbulkan fitnah. Fitnah apa yang terjadi di sini? Gila, ada pembobohan ini gitu. Buka akhirat. Lah, seorang perempuan aja sudah bersuami ke pasar naik ojek. Emang itu nggak fitnah? Fitnah. Tapi mereka biasa-biasa aja, nggak merasa berdosa. Padahal itu timbul fitnah, nggak boleh. Seorang wanita naik ojek, tukang ojek orang lain. Paham? Tapi itu nggak dipermasalahkan. Perempuan berjamaah, wanitanya banyak, laki-laki banyak, dipermasalahkan. Ini salah kaprah ini namanya. Kira-kira jelas nggak ini? Jadi kalau umpama ada siapapun yang protes, suruh datang ke rumah saya aja deh. Suruh ngaji ke rumah saya. Nanti saya jelaskan gitu ya. Dan yang kedua, ada kepentingan lain. Ini masalahnya yang mengikuti kaum wanita yang mengikuti sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Ini para santri yang mondok di pesantren Al-Amin. Ini kalau ditutup ketika wiridan mereka ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Tapi kalau dibuka, yang tidur ketat kelihatan. Dia ada rasa malu, akhirnya ikut berjim, yang ngobrol apalagi. Kalau ditutup nggak kelihatan, udah buka, biar semuanya terbuka, biar semuanya nyata. Jadi yang ngobrol santri di belakang, yang ngobrol, yang bercanda, kan dia malu kelihatan sama orang lain. Kalau nggak ada rasa malu, hati-hati, jangan-jangan imannya sudah copot. Karena al-haya minal iman, malu itu bagian daripada iman. Rasulullah bersabda, ya, al-iman bid'un wa sabuna subbah wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah wa adnaha al-imatatul ajal tariq wal haya su'abu min al-iman. Itu hadis. Iman itu iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman.
Dari 77 cabang perbuatan iman yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Ini kalimat ini sudah mencakup rukun agama yang 3, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Dan yang paling rendah dari 77 cabang perbuatan iman adalah al-imatatul ajani thoriq, membuang duri di jalanan. Wal hayatu syu'abu minal iman. Dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena waktunya sudah habis, karena memang mengaji pada malam itu mepet bisa, ya nggak apa-apa, yang penting walaupun sebentar tapi bermanfaat waktunya. Min husnil islamil mar'i tarku malayani, sebahagia daripada tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarku malayani, ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol ya, ngidur ngalor yang tidak bermanfaat, ujung-ujungnya bergibah, menggudik, ngomongin orang, jelekin orang, itu tidak bermanfaat. Mendingan duduk di pengajian, ya walaupun tidak ngobrol, ya jangan ngobrol. Walaupun diam, tapi mendengar itu berpahala. Daripada ngobrol, ngomongin orang, nggak ada manfaatnya, itu nggak berpahala. Apalagi ngobrol tentang dunia di masjid, itu amal ibadahnya dihapus oleh Allah 40 tahun. Keterangannya ada dalam kitab Tanjul Qaul. Barang siapa man takallama bikalami dunya fil masjid ahbaballahu ta'ala amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang ngobrol di masjid, ngobrol tentang urusan dunia, tentang uang, tentang wanita, tentang hal-hal yang bersifat dunia, bukan tentang akhirat, bukan tentang ilmu agama, ngobrol di masjid, maka Allah akan menghapus amal ibadahnya 40 tahun habis. Nauzubillah min. Daripada ngobrol dengan ngaji berpahala. Insya kira-kira jelasnya ini. Ngomong sakit jelasnya jadi amalkan. Benar-benar budak berarti. Benar-benar buta mata hatinya. Demikian. Maju gue mulai dari ya. Oleh karena waktu habis, kita tutup aja langsung ya. Mudah-mudahan walaupun singkat ya. Istilahnya sasieureun sapeunyereun pamuki ku Allah sing dijadikan ilmu manfaat anu barokah ya. Dosa-dosa orang diampura ka Allah. Mudah-mudahan kalau istiqomah calik di majelis ilmu dina nalika ajal datang, mudah-mudahan maut tidak kayak husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah
di samping kiri dari timur, yang ini nggak usah dibuka ya. Nanti kalau ada laki-laki yang masuk pas perempuan sujud kurang enak dilihat gitu ya. Tapi kalau yang depan nggak apa-apa ya, yang depan aja ya. Demikian, dan Allah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.